Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terimalah salam dari daerah Nias, ya Aho. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membuka rangkaian acara obrolan budaya dan hadir sebagai narasumber pada kesempatan ini bersama Bapak Ama Elvian Zendrata. Ya Aho, Pak Elvian. Ya Aho, selamat pagi. Ya. Senang bisa hadir pada kesempatan ini Pak Elvian. Sehat ya? Sehat walafiat. Luar biasa. Masih dengan umur seperti ini tenaga masih fit ya Pak? Ya tidak terlalu jauh Pak memang. Saya masih umur 70-an ini. Oh, oke. Sepertinya ada rahasia untuk bisa tetap prima nih Pak ya? Ya kalau soal rahasia tidak ada sebenarnya Pak. Tapi tergantung kepada kepribadian seseorang. Oh gitu ya? Karena saya tidak mau banyak sibuk ini Pak. Karena biasanya kalau duduk di rumah itu ya saya tidak suka kalau duduk di rumah. Saya suka itu keluar terus. Kalau boleh nggak ada kerjaan saya ke kebun sambil olahraga. Iya. Nah sehingga kalau pagi hari itu bangun dari tempat tidur, nah rahasia saya ya langsung ke kamar mandi, cuci muka, cuci kepala, basahi semua kaki, udah. Baru berdoa. Nah itu kerjaan saya pagi. Pada saat bangun dari tempat tidur. Sampai sekarang. Saya masih berlakukan itu. Makasih Pak. Oh iya. Ya, yang menjadi tema kita pada obrolan budaya kali ini, pendengar dan pemirsa RRI Net, yaitu Mbosi Hada. Ya, Pak Ama Alfian, tentunya bagi pendengar dan pemirsa RRI Net, tentu untuk wilayah kita sendiri, Mbosi Hada itu pada umumnya sudah bisa dipahami, dimengerti. Tentu hal ini juga akan menjadi tanda tanya bagi saudara-saudari kita yang ada di daerah lain. Mungkin ada satu pengertian yang bisa lebih dicerna pemahamannya, pengertian dari Mbosi Hada itu apa itu Pak Ama Elvian? Iya, baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yahobu. Ada pepatah mengatakan karena tidak kenal makanya tidak sayang. Betul sekali. Tapi kalau sudah kenal itu harus disayang-sayang Pak. Iya betul. Saya perjelas siapa saya sebenarnya. Nama asli saja Fenaru Zendatu. Dan setelah menikah tahun 71 saya diberikan nama samaran oleh orang tua juga sekaligus sebagai nama anak saya yang pertama. Ama Eftian Zendatu. Ama Eftian Zendatu berasal dari desa Sisobahili 1 Tanaseo. Kecamatan Gunung Stoli. Saya termasuk sekarang kecamatan kami wilayah Kabupaten Nias. Walaupun dulu itu kami itu masuk di kecamatan Gunung Stoli sebelum ada pemekaran. Iya. Jadi kami ini sebenarnya kalau soal adat kita lebih bersamaan dengan wilayah kota Gunung Stoli. Karena kami itu termasuk wilayah Laraga. Jadi soal wilayah kabupaten di situ kami. Tapi kalau soal adat kami lebih dekat ada atau bersamaan ada dengan wilayah kota Gunung Stoli. Oh begitu. Nah, barangkali demikian dulu sebatas perkenalan. Ya. Kalau Bapak tadi menanyakan ke saya apa sebenarnya Bosi itu? Iya. Nah kita bicara masalah Bosi dulu ini. Iya. Bicara masalah Bosi itu yang pertama tentu melalui proses. Orang tidak bisa kita gelar Bosi pertama kalau belum lahir kan. Atau mulai dalam kandungan. Dan setelah lahir ada lagi proses sampai mencapai nanti tingkatan Bosi itu sampai ke-7 dulu setelah menikah itu, setelah kawin. Lalu kita di Nias itu ada Bosi sampai ke-12. Bosi 1 atau ya katakanlah tingkatan proses itu
atau status, sering dikatakan status sosial. Itu dari bosi 1 sampai bosi 12. 12 ya. Nah, kalau orang sudah menikah itu disebut itu bosi ke-7. Ke-7. Ada namanya. Namanya kan. Jadi hampir nama itu istilahnya bosi gundu. Bosi gundu. Gundru. Jadi kalau orang sudah menikah semua, sudah menikah kan seorang laki-laki, itu disebut dia bosi gundu. Artinya bosi yang sama semua, belum diadati dia kan, belum diadati. Jadi barangkali dengan istilah bosi. Yang berikut, pada awalnya dulu, ya ada beberapa persyaratan yang harus dijalani dan dilalui oleh seorang masyarakat Nias. Ya, masyarakat Nias mulai dari kandungan sampai pada acara pernikahan. Ya, bayangkan itu mulai dari kandungan itu, nah, ada beberapa proses sampai pada saat pernikahan. Nah, saya mengatakan tadi itu disitulah tergolong dia tingkatan 1 sampai ke-7 atau posisi Sarah sampai posisi ke-7. Ke-7 ya. Iya. Lalu sebelum mengandung seorang perempuan, Pak. Ya. Tidak mungkin mengandung orang tanpa pernikahan dulu. Betul, Pak. Nah, dulu itu kita di Nias untuk mencari seorang jodoh, tidak segampang membalikkan telapak tangan, Pak. Ya. Karena ada bahasa kita di Nias, soji tolang, soji tebai. Mencari jodoh itu tidak seperti sekarang gampang, hanya melalui via telepon 5 menit sudah dapat jodoh. Iya. Betul. Gitu, Pak ya. Iya. Tapi kalau dulu melalui proses yang cukup panjang. Ini menarik ini. Nah, boleh saya lanjutkan? Silakan, Pak Elvian. Kalau seorang pemuda sudah berumur 17 tahun, untuk mencari jodoh itu kadang-kadang dia mengikuti acara pernikahan. Atau mungkin dia datang ke pekan. Atau mungkin dia mengikuti acara kebaktian gereja. Lalu dia melihat seorang gadis yang pas untuk dia. Lalu kalau dia sudah dapat itu, dia tidak langsung bicara dengan si gadis itu. Harus melalui proses lagi. Begitu. Pada saat dia pulang ke rumah, diberitahu sama ibunya. Atau kakaknya, atau adiknya. Tadi saya ke pesta tadi, ada gadis yang saya lihat bentuk orangnya seperti ini. Bentuk rambutnya seperti ini. Lalu? Nah, di mana? Di kampung si A contohnya. Di kampung si A. Lalu untuk mencapai tujuan itu tidak langsung orang tua laki-laki ke sana. Melalui proses lagi, Pak. Nah, prosesnya seperti ini. Dia panggil saudara bapaknya. Nah, jadi dibicarakan di situ. Anak kita tadi sudah ke pesta nikah dan dia tadi melihat seorang gadis yang pas untuk calonnya. Nah, bagaimana cara supaya bisa ada komunikasi dengan keluarga pihak perempuan? Lalu saudara bapaknya tadi itu tidak langsung di rumah orang tua si perempuan. Itu ditanya dulu siapa family atau saudara orang tua si perempuan itu. Nah, katanya begini, ada anak saudara saya mau cari jodoh dan pernah melihat anak saudara bapak. Apakah memang bisa kami ini diterima sebagai saudara atau calon menantu bapak? Nah, jadi setelah itu saudara bapak si perempuan tadi kan datang di rumah orang tua si perempuan gini. Ada
saudara kita yang akan mau melamar Iya. anak kita. Apakah cocok? Nah, kalau sudah cocok baru ditentukan. Oh, begitu. Waktunya kapan ada pemberian laiduru, family laiduru, bukan tukar cincin. Oh, bukan tukar cincin ya? Tukar cincin beda sekarang. Tukar cincin sekarang beda. Beda ya. Sebenarnya kalau dulu itu istilah family laiduru tidak ada istilah tukar cincin. Tukar cincin 2 disiapkan kan? Iya. Kalau dulu tidak hanya 1. Cincin itu family laiduru. Artinya dalam bahasa Indonesia pemberian cincin, bukan tukar cincin. Betul. Tapi kalau tukar cincin itu bukan adat kita Nias itu Pak sebenarnya. Oh, begitu. Itu adat luar kita lah ya. Iya, iya. Ya, apalagi dengan perkembangan orang asing itulah ya. Iya. Jadi cincin itulah yang akan diberikan ke pihak yang si calon. Nah, prosesnya tidak langsung lagi sama calon itu. Oh, begitu. Ya. Ibu daripada si laki tadi langsung cincin itu diberikan kepada ibu si perempuan, bukan sama perempuan. Oh, calon gitu. menantunya bukan, melalui proses. Ya, dan itu pun tidak diundang keluarga besar, tidak. Hanya keluarga khusus, pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pihak perempuan, karena namanya hanya pemberian cincin. Oh, pemberian cincin. Cincin. Kalau bahasa daerah kita apa tadi Pak? Family duru. Family laiduru. Family duru. Nah, family duru itu tentu bukan hanya cincin saja. Oh. Ada pendamping. Apa itu? Nah, pendampingnya kan diberikan lagi beberapa keping perak. Kalau dalam peraturan atau hukum kita di Nias ini dikasih 20 keping perak. 1 keping berapa beratnya Pak? Ya mungkin kalau sekarang ini harga perak minimal 50.000 1 perak kan. Iya. Jadi kalau 20 itu ya bisa 1 juta kan. Pendamping dari cincin tadi kan. Oh, begitu. Nah, kemudian ada saudara tadi kan, saudara ayah. Saudara ayahnya tadi kan. Iya. Nah, dikasihlah di situ kan 10 keping. Oh, kepada pamannya perempuan. Bukan paman. Ini masih saudara bapak kan? Oh, gitu. Saudara bapak tadi. Jadi barangkali demikian mengenai apa yang harus dilalui oleh seorang laki-laki atau pemuda untuk mencari jodoh. Katakan sekarang sudah menikah. Oke. Sudah perempuan di pihak rumah laki-laki. Iya. Biasanya kalau sudah menikah itu kan seorang perempuan ya ada tanda-tanda lah Pak, bahwa itu sudah mulai berbadan dua. Ya. Apalagi kalau biasanya itu pihak perempuan minta yang aneh-aneh. Ya biasanya makanan yang kurang apa sebenarnya tidak kita terima, dia suka seperti itu. Atau makan yang pahit-pahit, yang aneh-aneh lah gitu kan. Mengidam dia. Iya. Kalau bahasa kita apa? Yang saya tangkap apa mangise ya? Mangisu. Mengidam. Ah, itu dia. Mangisu kan. Iya. Jadi kadang-kadang lumayan kalau suaminya itu masih orang yang sudah apa. Iya. Kadang-kadang kalau orang pemarah itu apa saja sama kamu ini, habis aja uang kita kan. Dan memang itu kejadiannya Pak. Iya, iya. Kalau tidak dituruti susah juga. Susah juga jadi masalah di keluarga kan. Betul. Nah gitu Pak. Jadi lalu setelah mungkin 2-3 bulan sudah mengandung dia. Iya. Dia bisikan sama mertuanya. Saya sekarang sudah berbadan 2 ini. Nah, iya betul, betul Bu. Saya tidak haid lagi udah berapa bulan ini. Wah, kalau begitu jangan lagi ke rumah Bapak dan Mama ya, pantang. Dan memang benar Pak. Ya, kalau sudah berbadan 2 istri kita, ya. Yang pertama sekali-kali jangan ke rumah orang tua dulu sebelum diadati. Nah,
Lalu ada setelah dia dengar ibu tadi bahwa sudah berbadan dua, Ya. nah mereka itu ke rumah orang tua perempuan. Nah mereka membawa adat. Adanya bawa seekor babi dimasak, kemudian dibawa entah beberapa keping perak tadi dan ada emas sebagai jujuran dan dibawa satu botol minuman keras Tonifare atau tua apalah ya, minimal tua minuman keras dia kan. Begitu. Karena di Nias ini dulu tua gitu sangat penting. Itu namanya adat. Simbol. Tapi jangan mabuk. Sekarang beda. Bahwa tua gitu harus mabuk. Disalahgunakan jadi. Disalahgunakan. Tapi dulu itu tua gitu memang merupakan adat namanya. Satu botol itu kan mungkin bisa sampai 10-20 orang yang minum. Benar. Nah itu bukan membawa kita ke arah yang kurang baik. Tapi namanya adat. Lalu ini yang aneh Pak. Sang ibu tadi kan bersama-sama dengan Umononia, yang menantunya kan. Nah setelah sampai di rumah orang tua si perempuan, lalu ya ada sedingin setawar itu. Istilahnya kita di Nias ini Faneve Nidana. Apa tuh? Faneve Nidana. Faneve Idana. Nidana. Tapi bayar utang itu. Nah, dikasih lagi beberapa keping perak. Nah, yang anehnya di sana Pak, ada kata-kata orang tua semacam nasihat dia. Ini harus didengar ini Pak ya. Ini berlaku khusus pihak perempuan. Dan kita coba nanti alihkan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Nias, Yaihu rauge wangalui. Itu nasihat. Dalam bahasa Indonesia, terberkatilah engkau mengandung. Itu dalam kandungan kan? Yaihobu wo amonita, terberkatilah engkau mengidam. Yaihobu moroi banidana, semoga mendingin bagaikan air, dan seterusnya dan seterusnya. Itu lagi yang pertama. Hal yang kedua, ada pantangan Pak. Ada pantangannya. Kalau seorang perempuan sudah mulai berbadan dua, nah tidak sembarangan tidur itu Pak, harus diingat itu. Kalau ada anak muda yang mau menikah, itu harus didengar ini, bahwa ada pantangan setelah berbadan dua. Yang pertama, tidak boleh tidur melentang. Tefarigawa, bahasa Nias kan. Melainkan selamanya harus tidur melereng ke kiri atau ke kanan. Boleh bergantian ya, bisa ke kiri. Bergantian. Tetapi itu pun bergantian itu tidak harus geleng ke kiri, tidak lagi mereng ke kanan. Harus dulu duduk sekali, baru ganti ke kanan atau ke kiri. Tidak langsung kita. Tidak langsung begitu. Tidak langsung begitu. Itu harus duduk dulu. Duduk dulu, baru kalau dari kiri tadi masuk ke kanan. Nah ini pantangan yang tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau hendak kembali ke arah kiri harus duduk. Itu yang saya bilang tadi. Ya harus duduk dulu. Kemudian tidak boleh makan yang panas-panas. Pantang itu harus didinginkan. Dan yang pedas. Yang panas dan pedas tidak boleh. Jangan, karena ada pengaruh di janin si sang bayi di dalam. Nah, kemudian tidak boleh berada di tempat orang yang berkelahi. Karena ada pengaruh nanti. Suka berkelahi anak di dalam kandungan.
Iya. Kalau udah lahir kan, kalau udah besar kan, ya suka dia. Atau orang yang bertengkar, jauhkan diri dari situ. Termasuk menonton yang kekerasan juga. Iya, Tidak boleh. iya. Bagi yang kekerasan. Iya. Tak usah menonton itu kan. Iya. Karena bagaimanapun ada pengaruh. Iya. Kalau mau anak kita jadi orang penyanyi, ya lebih bagus buka HP. Iya. Buka HP kan ada yang nyanyi di situ lagu-lagu kan. Iya. Bagusan di situ kasih di samping ibu kan. Iya. Nah itu dia kalau mau kita anak orang menjadi penyanyi terkenal, nah, kasihkan HP di samping ibu. Nah, biar didengar anak di dalam kandungan itu. Nah, jadi barangkali itu yang bisa saya jelaskan khusus dalam kandungan, dan itu disebut bosi sisara. Tingkatan yang ke-1. Berarti anak dalam kandungan. Kemudian posisi 2. Ya tengok kalau memang ya tolong diingatkan saya kalau terlalu panjang. Iya. Posisi 2 setelah lahir. Ya. Setelah lahir si anak, pihak orang tua laki-laki mendatangi pihak orang tua perempuan. Memberitahu bahwa anak kita cucu kita sudah lahir. Nah, dibawa lagi diadati di sana. Nah, lalu setelah kembali ya sang ibu mertua si perempuan, ada oleh-oleh yang diberikan oleh orang tua si perempuan. Nah, apa oleh-olehnya di situ? Diberikan sebuah periuk yang berasal dari tanah. Ada periuk kecil dulu, yang dari tanah itu. Tanah liat. Lalu diisi dengan beras, lalu diisi lagi dengan sebutir telur ayam kampung. Nah, lalu setelah diisi itu dibungkus, ditutup mulut periuk tadi dengan daun pisang yang bagus, diikat dia. Lalu setelah sampai di rumah si bayi tadi, menantunya, tangan siapa ini? Tangan si cucunya tadi si bayi, dikasih di tempat yang sudah ditutup tadi, di daun pisang itu. Nah, ada beberapa perkataan di situ, ya. Artinya begini, semacam memberikan sebuah kata-kata, bagaimana supaya si cucu ini cepat buka suara. Oh begitu. Jadi tangan siapa tadi si bayi itu diberikan pas di mulut periuk tadi, maka ada beberapa kata-kata si nenek gitu. Artinya itu beginilah kamu cucu, biar cepat berbicara kamu, dan bicaramu biar lebih bagus daripada yang lain. Kan ada yang bisu. Iya ada. Kan ada yang bisu kan. Ada. Jadi kadang-kadang orang mungkin belum tadi melakukan hal-hal seperti ini. Dan semua itu harus dilalui. Itu dikatakan bosi kedua. Lalu kalau sudah lahir anak, tentu pemberian nama. Iya. Nah, tentu diundang keluarga besar. Dan biasanya kalau dulu anak bangsawan Pak ya, cucu bangsawan, itu sampai 2-3 ekor babi itu dipotong. Nah, diberikan kepada famili dan kepada orang desa. Dibagi-bagikan itu. Dibagi-bagikan. Nah, lalu ditawarkan, apa kita berikan nama cucu kita? Nah, bukan hanya bapak dan ibu yang memberikan nama atau kakek, bukan, dilemparkan juga kepada undangan itu kepada famili, apa kira-kira, walaupun mungkin sebenarnya sudah ada calon nama. Iya, calon nama. Pasti ke kita kan, tapi minimal kita menghargai tamu kita kan, kita menghargai undangan kita, apa kira-kira calon. Nah, walaupun mungkin kalau sedikit berubah nanti itu konsep kita itu tidak terlalu, ya paling 10%.
yang 90% dari hasil konsep kita. Nah, mungkin sepakat si anu kita berikan nama. Nah, maka itulah nama yang resmi. Itu disebut BOSI ketiga. Nah, menuju kita BOSI keempat. Ya. Tingkat keempat. Ya. Nah, kalau anak-anak sudah besar, ya maaf kepada gadis ini yang ada. Ya, kalau sudah umur 7 sampai 10 tahun, sunat. Disunat. Nah, kalau bahasa kita di sini, laboto. Laboto. Nah, disunat itu diadati. Nah, diundang lagi masyarakat, apalagi anak-anak bangsawan, ya, ono balugu, bisa potong babi barang 2-3 ekor itu. Nah, kalau sama anak laki-laki. Nah, bagaimana juga dengan anak perempuan? Ada diadati itu. Diadati juga. Nah, biasanya kalau anak perempuan itu giginya itu harus diratakan. Oh begitu. Gigi tidak seperti sekarang kan tidak ada lagi itu. Iya. Bagaimanapun giginya itu urusan dia. Iya. Kalau dulu itu ada diratakan gigi, tidak boleh pendek, tidak boleh panjang, harus rata giginya. Kemudian kuping itu dilubangi, tempat anting-anting. Anting-anting ya. Oh gitu. Nah, tidak ada seorang, makanya kalau ada pemuda sekarang yang mau melubangi itu kayak perempuan dia. Jadi pantang sekali seorang pemuda laki-laki yang tidak disunat, Pak. Itu penghinaan yang paling mendasar. Ya. Jadi seorang laki-laki pemuda harus dilalui sunatan. Disunat. Ini merupakan sebuah penghinaan bagi keluarga. Itu yang dikatakan Pak BOSI yang keempat. Kita masuk pada BOSI yang kelima. Kalau anak-anak sudah mulai berumur 13, 14, 15 tahun, sudah bisa, ya katakanlah sudah bisa perang. Nah, sudah bisa perang, maka diadati, diberikan pedang ke dia, diajari dia bagaimana, karena namanya juga pemuda kan, udah bisa berkelahi, udah bisa masuk ke peperangan, maka diberikan ke dia famogari bahasa Nias dulu. Ya, famogari itu artinya itu udah bisa lah, udah mampu dia untuk perang kalau ada lawan kan. Jadi itu bisa kita sebut dia sebagai famogari atau BOSI ke-6. Lalu mencapai BOSI ke-7. Pak, ini yang aneh, Pak. Kita udah bicara lebih jauh tadi mengenai BOSI ke-7. Itu pesta pernikahan. Berarti kalau pemuda laki-laki sudah menikah itu, maka tingkat sosialnya itu sudah masuk ke BOSI ke-7. Nah, tentu BOSI ke-7 itu tentu pernikahan melalui proses juga yang panjang saya katakan tadi. Dan tentu ada istilahnya adat yang harus dilalui. Ya. Nah, kalau BOSI ke-7 itu ya tentu ada jenjang adat. Tidak sama. Ya. Kalau BOSI 7 dengan 8 tidak sama besarnya. Nah, makanya pun kalau hitung sekarang Pak ya hitung sekarang, kalau anak kita laki-laki mau menikah sekarang, ya kadang-kadang sampai 100-an juta. Sekarang ya. Nah, tidak lagi melihat status status sosialnya atau BOSI-nya. Tapi mungkin karena anaknya sudah sekolah, apalagi kalau sudah dapat pekerjaan, sudah PNS, itu tawar-menawar itu. Karena udah habis uang si bapak kan. Nah, kalau mau 100 juta, 200 juta, saya bisa lamar anak saya, kalau tidak cari yang lain kan. Tapi kalau dulu sudah ada sudah ada ketentuan, tidak sembarang itu. Oh begitu. Nah,
Boleh saya jelaskan sedikit Pak ya? Silakan Pak Alfian. Kalau bosi yang ketujuh itu sudah dimusyawarahkan, sudah menjadi ketentuan istilahnya fondako itu. Yang tidak bisa dirubah. Ya. Fondako itu merupakan sebuah peraturan yang tidak tertulis. Ya. Tidak seperti sekarang ada peraturan, ada ketentuan. Ya. Ya, yang harus diingat, sedangkan ini tidak tertulis, harus diingat saja. Iya. Di memori saja kita kan. Nah, kalau ada yang langgar itu dihukum Pak. Ya, yang melanggar dihukum itu. Ya. Kalau bosi ketujuh itu, contohnya anak saya mau menikah. Iya. Ya, mau menikah itu, Iya. jujuran itu tidak seberapa Pak. Hanya 140 keping perak. 140 keping perak. Kalikan kalau 50.000 satu keping perak sekarang. Hanya itu jujuran dulu. Nah tidak sekarang. Kalau sekarang kalau 50 juta itu paling kecil di Nias ini. Ya. Setidaknya sekarang kalau anak masyarakat biasa minimal 75 juta. Minimal. Ya. Ada anak saya yang menikah dulu di Lahewa. Ya. Masa itu mau habis uang saya 250 juta Pak. Masa 2010. Itu karena begitulah dia pada masa itu. Karena tawar-menawar kan. Ya. Nah, sebenarnya kalau ada dulu ada ketentuan. Kalau bosi ketujuh itu hanya sampai sekian. Tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti dihukum dia. Nah, bagaimana dengan bosi ke-8, ke-9, ke-10? Tidak ada bosi 11. Kita di Nias nggak ada bosi 11. Oh begitu. Hanya 7, 8, 9, 10 dan 12. 12. Oh begitu. Yang paling terakhir ini bosi yang ke-12. Berarti balugu. Sering Bapak dengar dengan istilah balugu kan? Iya. Ya hoso balugu kalau ada pesta nikah kan? Benar. Berarti bangsawan yang betul-betul raja di desa itu kan? Iya. Walaupun melalui proses dia menjadi balugu. Tidak seberapa Pak. Ya. Kalau balugu itu, anak balugu, ya, kalau menikah kita sama anak balugu, itu paling besar sudah ada ketentuan hanya 900 keping perak. Hitung dengan 50.000. Jadi kita sekarang agak heran kalau ada yang mengatakan sampai 200 juta, 300 juta, 400 juta. Sudah luar biasa Pak, sudah di luar lagi ada Nias. Jadi barangkali itu yang bisa saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu dan kepada saudara-saudara kaya kita yang putra Nias yang berada di kepulauan ini juga dan apalagi yang berada di luar kepulauan Nias. Sebenarnya rindu dengan adat Nias. Pasti rindu. Ya, apalagi kalau sudah lama merantau. Ya, karena Nias ini Pak, hampir semua wilayah di Indonesia kita punya putra Nias minimal ada satu orang. Ya, apalagi kalau tanya di Sibolga, kita Panuli orang Nias, tidak bisa kita hitung lagi. Betul. Di Medan begitu, di Jakarta begitu, bahkan di Kalimantan sana orang Nias ada di sana. Ya, rindu dengan budaya kita di Nias. Barangkali demikian. Kalau memang ada yang perlu kita bicarakan lagi, ya tidak apa-apa. Iya, itu mengenai tingkatannya Pak ya. Itulah yang mulai dari prosesnya dalam kandungan sampai dia menginjak dewasa dan berakhir ketika dia berada pada posisi sudah menikah gitu. Itu pada tingkatan bosi ke-7 dan bosi ke-12 itu melalui tahapan-tahapan. Dan yang menarik tadi tidak ada bosi 11. Jadi setelah bosi 10 kemudian bosi 12. Itu tingkatan yang paling tinggi. Dan biasanya panggilan atau gelar diberikan adalah balugu. Balugu Pak, balugu. Apakah yang seperti itu berlaku juga untuk daerah yang lain Pak? Tingkatan yang seperti itu. Mungkin seperti di Nias Utara, di Nias Barat, di Nias Selatan. Itu apakah berlaku juga tingkatannya seperti itu? Iya, kalau
istilah tingkatan atau BOSI itu status sosial namanya. Kalau dia masih berada di Kepulauan Nias, Ya. atau katakan orang Nias memang, itu masih berlaku semua Pak. Masih Tingkatan berlaku. itu. Oh, oke. Ya, apalagi kalau di Telu Dalam itu sangat kental ada di sana Pak. Ya, kalau Balugu itu, ya biasanya itu sangat dihargai Pak. Kalau dulu, ya saya masih ingat itu waktu kecil. Ya. Kalau dikatakan sebutan Balugu itu sangat dihargai, lebih dari jabatan bupati. Ya, karena semua yang terjadi di wilayah itu Ya. tidak boleh dilaksanakan tanpa ada Balugu. Ya, tanpa ada bapak gitu. Iya. Harus kita tunggu dia. Baru kita mulai acara. Bayangkan itu Pak. Iya. Ya belum tentu camat bupati kalau ada salah satu acara harus kita tunggu dulu bapak camat bupati. Belum tentu kan. Oh. Tapi kalau bangsawan, anak bangsawan atau Balugu itu harus ditunggu. Karena memang itu peraturan. Ada fondakannya tadi. Iya, iya. Ya bukan hanya dituakan Pan. Bukan hanya dituakan. Tapi betul-betul sudah melalui proses. Sudah melaksanakan adat. Ya. Kalau posisi yang 12 tadi. Tadi saya sudah sampaikan sama Bapak kan. Ya. Ya. Istri dan suami itu ditanduk Pak. Ya, karena udah mencapai Balugunya. Iya. Ya harus ditanduk dia dari ujung desa itu ke ujung desanya kan. Ditanduk dia. Karena udah dia dati. Iya, iya. Bayangkan kayak pengantin baru. Iya, iya. Nah kayak pengantin baru. Nah barangkali demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Iya. Untuk yang tingkatan yang ke-12 ini atau pos yang ke-12 ini Pak, itu apakah dia ada pembatasan dia memegang gelar itu sampai beliau wafatkah atau akan dilanjutkan oleh generasi berikut aturan untuk meneruskan gelar Balugu itu atau seperti apa dia Pak? Sebenarnya kalau secara adat, secara langsung sebenarnya diwariskan kepada anaknya yang pertama. Tidak semua anak Pak. Ya contoh kalau ada anak putranya itu barang 2, 3, 5 orang. Ya. Tidak semua orang menerima itu. Tidak semua anaknya diberikan Pak. Ya secara adat kita Nias harus putra yang pertama. Oh begitu. Nah lalu yang ditanya Bapak tadi, apakah memang generasi setelah itu atau anaknya itu digelar Balugu? Iya. Ya sebenarnya tidak. Karena harus diadati lagi dia. Oh harus mengulang proses yang sama. Melalui proses lagi walaupun tidak seperti orang tuanya. Tapi minimal dia itu memberitahu ya terjadi memotong juga tadi. Potong babi. Iya. Ya disampaikan kepada masyarakat bahwa saya pengganti daripada orang tua saya yang mewariskan Balugu di keluarga kami. Iya. Dan sebelum itu dilaksanakan itu Pak, dilakukan dulu musyawarah. Diundang keluarga besar. Disepakati ya dengan saudara-saudaranya. Ya, bagaimana kalau anak kita yang pertama ini yang mewariskan Balugu di keluarga kita. Jadi harus ada persetujuan dari saudara yang lain dan famili-famili. Iya Pak. Kalau seandainya pada keluarga Balugu ini contohnya tidak ada anak laki-laki, dia hanya memiliki anak perempuan, itu kemana jatuhnya gelar itu? Apakah bisa ke anaknya saudara yang laki-laki atau ke anak saudara yang perempuan? Kalau kita di Nias tidak pernah diwariskan kepada perempuan Pak. Tidak pernah dalam sejarah putra Nias ini tidak pernah diwariskan kepada anak perempuan. Tetapi minimal kalau memang tidak ada anak laki-laki dari Balugu itu, bisa diwariskan kepada anak saudara atau saudara yang masih hidup. Ya, lalu saudara yang masih hidup nanti baru diwariskan kepada anaknya, tapi melalui proses lagi. Proses juga. Proses lagi.
Artinya diundang lagi masyarakat, diberitahu, potong babe lagi, bayar adat lagi, dan lain sebagainya. Jadi tidak sementa-menta hanya tukar apa saja, tukar guling kita enggak benar itu, tapi adat, bayar adat. Ya. Baik, berarti mungkin berlaku juga hal yang sama ya. Ketika dalam musyawarah itu si sulung anak pertama mungkin punya pikiran sendiri, punya pemahaman sendiri, tidak menerima pemberian gelar itu, apakah bisa turun ke saudaranya? Mungkin itu anak yang kedua, ketiga. Pada umumnya dulu sebenarnya itu wajib sebenarnya dia yang melanjutkan balugu itu. Artinya tapi kalau memang betul-betul tidak diterima, lalu tidak masalah. Kalau memang mungkin adanya yang nomor 2 atau adanya yang nomor 3, dengan catatan harus yang sudah menikah. Tidak boleh diwariskan kepada anak laki-laki yang belum menikah. Ya, karena namanya juga ada adat itu tidak boleh kepada yang masih belum menikah. Tapi anaknya yang sudah menikah tidak wajib. Tapi sebenarnya secara adat kewajiban itu harus kepada anak sulung. Jadi barangkali demikian Pak. Baik. Menarik sekali. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, hal ini akan kita lanjutkan obrolan budaya. Kita jeda dulu sejenak. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kembali kita lanjutkan obrolan budaya bersama Ketua Lembaga Budaya Nias, Bapak Ama Elvian Zenrata. Ya, Pak Ama Elvian, kita ingin mengetahui juga bagaimana perkembangan adat mengenai tema kita itu Mbosi Hada dengan zaman sekarang ini. Apakah masih bisa kita dapati kondisinya sama seperti dulu lagi? Mungkin ada perubahan-perubahan apa yang ingin juga diketahui ya, dirasakan suasananya berbeda. Bagaimana Pak Jan? Baik, terima kasih kesempatan. Sebenarnya kalau kita melihat dengan perkembangan sekarang Bapak Ibu, tentunya sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Orang tua dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu itu yang paling dikedepankan itu adalah kedudukan di dalam desa, kedudukan di dalam keluarga. Artinya mencari gelar balugu itu harus apapun upaya harus dilaksanakan. Tetapi dengan pergeseran perkembangan zaman sekarang barangkali sulit kita dapatkan Pak. Terutama kita yang ada di Laraga ini, Laraga, dan juga di wilayah Kabupaten Nias, barangkali kalau memang ada hanya sebagian kecil. Tapi kalau kami arahi di Duho itu, saya kira tidak ada lagi sekarang. Orang masyarakat tokoh kita sekarang lebih menghancurkan masyarakat kita. Kiranya anak-anak kita sekarang lebih berpendidikan dan lebih bersekolah, dan apalagi kalau bisa dapat pekerjaan, apakah itu pekerjaan sebagai wira swasta atau mungkin sebagai pegawai negeri, dan itu lebih
diharapkan orang tua sekarang. Jadi terjadi pergeseran. Bukan lagi gelar balugu yang dicari gitu. Dicari sekarang, tetapi bagaimana upaya supaya anaknya itu, baik dia laki-laki dan perempuan, itu menjadi anak yang baik, yang bisa membantu ya, dan menjadi keluarga yang baik pada masa yang akan datang. Nah, barangkali di situ arahnya sekarang, Pak. Jadi lebih bagus kita sekarang mengarahkan ke situ daripada kita menyandang sebuah gelar yang tidak ada artinya. Ya, karena perkembangan zaman tadi. Benar. Barangkali demikian, Pak. Baik. Mungkin di akhir perbincangan kita Pak Elvian, seperti apa harapan ke depannya, utamanya bagi generasi yang akan datang, supaya kegiatan adat ini bisa terus terlestarikan. Kemudian mungkin ada upaya-upaya yang sudah ataupun sedang dilaksanakan supaya istilah kegiatan Mbosi Hada ini bisa diketahui, setidaknya dikenal oleh masyarakat sekitar. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai himbauan dari kami, sebagai Ketua Lembaga Budaya Nias, yang pertama dulu yang pernah saya lakukan ini, sering saya diundang melakukan sosialisasi dan juga sebagai narasumber di beberapa kecamatan dan beberapa desa se-Kabupaten Nias, dan mereka sudah menerima seperti itu. Yang kedua, harapan kami kepada Bapak dan Ibu putra Nias yang berada di luar daerah lebih khusus. Yang pertama, jangan melupakan jati diri sebagai putra Nias. Itu harapan kami dulu. Harapan yang kedua, kalau boleh jangan terlupakan bahasa kita Nias. Kenapa lama-kelamaan nanti artinya apa? Anak-anak kita, cucu kita, cici kita tidak tahu lagi berbahasa Nias. Kami menghimbau para saudara-saudara kami yang merantau di seberang sana, ya tolonglah diajari cucu kita, anak kita berbahasa Nias. Minimal tahu nyapa orang. Ya, Yahowu itu merupakan sapaan bagi budaya Nias. Jangan kita lupakan itu. Kalau ketemu Yahowu itu sudah menandakan bahwa kita itu adalah putra Nias. Yang paling terakhir, budaya jangan kita lupakan Bapak Ibu, karena budaya itu sangat penting bagi semua orang, terutama bagi putra Nias. Budaya jangan dilupakan, tetapi yang perlu kita kurangi itu adalah tata pelaksanaan. Jujuran itu yang perlu dikurangi, tapi pelaksanaan, tingkatan pelaksanaan itu jangan kita lupakan, karena itu merupakan budaya, harga diri yang perlu dipertahankan. Jadi istilahnya itu Pak, kalau saya katakan tadi itu balaki itu 20 keping perak, itu kan bisa kita bayar dengan 20.000, kenapa tidak? Nah, jadi tergantung kesepakatan. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu semua, terutama putra Nias, baik yang ada di daratan Kepulauan Nias dan teristimewa yang ada di luar Kepulauan Nias, harapan kami sebagai Lembaga Budaya Nias, mari kita bersama-sama tetap mempertahankan jati diri kita sebagai orang Nias dimanapun kita berada. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya sapa dengan bahasa daerah kita Nias, Yahowu, 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 Yahowu. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, demikian obrolan budaya bersama Ketua Lembaga Budaya Nias, Bapak Ama Elvian Zendato. Sekali lagi terima kasih Pak. Semoga kesempatan berikut kita dapat berjumpa lagi, berbincang lagi lebih menarik topik tentang obrolan budaya ini. Terima kasih Pak, kalau ada umur yang panjang kita ketemu, dan kalau kita ketemu lagi mari kita bahas budaya yang lebih luas lagi Pak. Baik, terima kasih kehadirannya Pak. Baik, terima kasih. Demikian, sampai jumpa. Yahowu. Ira talifuse ba ira ama ira ina boy olifu ita ta ogunga masker ero
me ita baulu moroi banomo moroi banahaleweda ena legena ita tunge corona ba ena gei le fida le mei bani habe da taroga no soda wa aurida fauma famake masker. Maadre fatua le taberege haleweda ba le fahate ita kena weda tasasai dangada tafake jabu ena le toroi dunge corona badangada ta asese wanasa tangada. Maandre kera talifusema ena luguna ita tunge corona ba ena tola gei lemo foka ita hadiah tola mena ena sobo tatalua boy fa hate ita kana roda ua ena luguna ita tunge corona ya maandre kera talifuse ira ama ira ina fefu ena fauma fareu ita fadeu ita kena weda tabego tatalua bifa hate seke ita ber ena legena ita tunge corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.